Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema Islam dan Keluarga. Perkenalkan, nama saya Fahrul Roziriananda dengan NIM 111-200-150, Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Haris Fajri dengan NIM 1172000058 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Zahra Nisa Prasetyo dengan NIM 115200078 dari Prodi Teknik Geofisika. Pendahuluan. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari apa yang disebut keluarga. Keluarga merupakan sentral dari kehidupan manusia. Dari keluarga itulah manusia membina dan membangun generasi. Dari keluarga itu pula, masing-masing memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai anggota keluarga. Dan dari keluarga itulah rasa agama dan keagamaan dapat dibina dan dibangun. Di keluarga dalam pandangan Islam mempunyai arti yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Keluarga adalah batu pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pondasi ini kuat lurus agama dan akhlak anggota, maka akan kuat pula masyarakat dan akan terwujud keamanan yang didambakan. Sebaliknya, bila tercerai-berai ikatan keluarga dan kerusakan meracuni anggota-anggota, maka dampak terlihat pada masyarakat bagaimana kegoncangan melanda dan rapuh kekuatan, sehingga tidak diperoleh rasa aman lagi. Ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengertian keluarga. Yang kedua, tujuan berkeluarga. Yang ketiga, fungsi berkeluarga. Yang keempat, prinsip keluarga Islami. Dan yang terakhir, peran anggota keluarga. Pengertian keluarga. Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut syariat Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut, dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Tujuan berkeluarga. Imam Ghazali dalam Ihya'nya mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi 5, yaitu 1. Memperoleh keturunan yang sah. Hal ini tertera dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Yang kedua, memenuhi tuntutan naluriah dan mengembangkan kasih sayangnya. Tertera dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Tertera dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak dan mencari rezeki yang halal. Tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Dan yang kelima, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Selanjutnya, fungsi berkeluarga. 1. Fungsi biologis. Fungsi ini terkait dengan penyaluran hasrat biologis manusia yang berbuah dengan kelahiran anak sebagai penerus keluarga. Yang kedua, fungsi edukatif. Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, dan intelektual. Fungsi yang ketiga, fungsi religius. Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang Islam mengenai akidah, syariah, dan akhlak kepada seluruh anggota keluarganya melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta suasana keagamaan di dalam keluarga. Yang keempat, fungsi protektif. Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal, serta menjadi pelangkau segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.
kelima, fungsi sosial budaya. Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya, serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Fungsi yang keenam, fungsi ekonomi. Keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Prinsip keluarga Islami. Yang pertama, dibangun dengan fondasi pernikahan syar'i. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga Islam dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yang kedua, berpegang pada tauhid. Dalam membangun konsep keluarga dalam Islam, yang paling utama dan menjadi fondasi adalah keluarga muslim dibangun berdasarkan prinsip tauhid. Artinya, setiap aktivitas pranikah, berkeluarga, dan berketurunan semuanya karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh terhadap batasan syariahnya, sehingga tujuan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud. Yang ketiga, keharmonisan dalam rumah tangga. Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam tentu adalah dambaan setiap muslim. Keluarga sakinah mawaddah warahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta, dan ketentraman dibangun di atas nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyinang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Dan terakhir, saya akan menjelaskan peran-peran setiap anggota keluarga. Di dalam keluarga, setiap anggotanya mempunyai peran-peran yang berbeda. Peran-peran tersebut yaitu, pertama, kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama adalah memberikan maharnya pada istri, yang tercantum pada Quran Surat An-Nisa ayat 4 dan ayat 24, serta memberikan nafkah, yang tercantum juga di Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat At-Talaq ayat 7. Yang kedua, kewajibannya adalah menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, yang tercantum pada Quran Surat An-Nisa ayat 19. Yang ketiga, menjaga keluarga dari dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, yang tercantum pada Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang keempat, memberikan rasa tenang pada istrinya, serta memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Yang kedua, peran anggota keluarga yaitu kewajiban istri. Kewajiban yang pertama adalah menjadi istri yang solihah, taat dan patuh kepada suaminya, yang tercantum pada Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang kedua, kewajibannya adalah untuk menundukkan pandangan dan menutup auratnya, yang tercantum pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang ketiga, tidak berbicara lembut pada laki-laki yang bukan suaminya, yang tercantum pada Surat Al-Ahzab juga di ayat 32. Yang keempat, mengupayakan untuk melaksanakan fungsi reproduksi secara baik dan sehat. Adapun penentuan kapan dan jumlah keturunannya dilakukan dengan musyawarah keduanya, yang tercantum pada Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Yang ketiga, peran yaitu kewajiban orang tua.
Kewajiban yang pertama adalah sejak dalam kandungan, menurut para ulama, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki ada dalam kandungan antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda. Yang kedua, orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, memelihara, dan mendidik anak, dari mulai persiapan kehamilan, memeriksa kesehatan janin, melahirkan secara aman, merawat, memelihara, dan mengawasi perkembangannya serta mendidiknya supaya menjadi anak yang sehat, soleh, dan berilmu pengetahuan luas. Kewajiban yang ketiga, orang tua, terutama ayah, mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya. Yang terakhir yaitu kewajiban anak. Anak mempunyai kewajiban yaitu berbuat baik kepada orang tua, pada dasarnya imbangan dari kewajiban hadanah dari orang tua yang telah merawat anak mulai dari sebelum lahir sampai menjadi dewasa, yang tercantum pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Sebagai perwujudannya, anak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua apabila memang orang tuanya membutuhkan, karena hak milik anak pada dasarnya adalah milik orang tuanya juga. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua pada dasarnya dalam segala hal, tidak ada batasannya. Yang membatasi adalah adanya hak anak itu sendiri, sehingga masing-masing anak dan orang tua dalam keluarga memiliki hak dan tanggung jawab. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka harus dimusyawarahkan dan dibicarakan dengan baik, tentunya dengan selalu dilandasi oleh rasa kasih, sayang, dan saling memiliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kulami wa ma yashkurun fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.